Lanjut ya Bapak Ibu ya, obrolan kita akan lanjut seluas-luasnya. Kita bicara banyak hal. Sahabat Surga community ini sendiri juga adalah satu media, adalah satu alat untuk mempersatukan kita dalam kesatuan berpikir, dalam kesatuan bertindak, beramal, berbuat, dalam kesatuan untuk menggapai tugas besar kita semua adalah menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Manusia yang rahmatan lil alamin itu adalah meneruskan tugas besar dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, untuk memakmurkan bumi kita ini, dunia kita ini. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita sudah ditakdirkan untuk menerima tongkat estafet baginda Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas beliau untuk memakmurkan alam ini, bumi ini dengan kemakmuran yang semakmur-makmurnya gitu. Sampai kapan? Ya sampai usia kita berada di bumi ini, ya itulah tugas kita gitu. Jadi sahabat surga community berusaha, sebenarnya sistem ini sudah ada, sudah terbangun, sudah diciptakan oleh yang maha pembuat sistem, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem kehidupan di dunia, bagaimana kita hidup di dunia, itu udah diciptakan dan udah paten, dan kita tinggal menjalankannya, dan nggak perlu didiskusikan lagi, tinggal dilaksanakan gitu Bapak Ibu. Makanya pentingnya kita yang namanya bersanad itu ya Bapak Ibu ya. Bersanad itu adalah sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah di sini adalah sambung secara keilmuannya. Jadi kita perlu belajar kepada guru yang belajar kepada gurunya lagi, yang terus belajar kepada gurunya lagi, yang itu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pemahamannya baginda Nabi Muhammad SAW, bukan pemahaman kita sendiri, atau bukan hasil dari diskusi. Jadi udah nggak ada didiskusikan gitu, apalagi diperdebatkan atau debat ilmiah tentang keislaman. Nah itu nggak ada dengan adanya sanad keilmuan tadi yang nyambung ilmunya itu kepada Rasulullah, nyambung ilmunya tadi kepada Rasulullah itu Bapak Ibu. Jadi pemahamannya turun temurun dari Rasulullah, dan ini tinggal kita amalkan. Jadi kalau kita nggak berguru dengan guru yang bersambung langsung kepada Rasulullah, maka yang akan ngajarin kita udah jelas Bapak Ibu, yaitu adalah setan gitu. Jadi kita mikir sendiri, kita tafsirin sendiri. Nah nanti yang memahamkan kita adalah setan gitu. Nah itu yang berbahaya, guru kita jadinya setan, walaupun kita menjadi penghafal Quran, walaupun kita menjadi ahli tafsir Al-Quran gitu ya. Kalau kita nggak mempunyai guru yang bersambung langsung pada Rasulullah, maka ya kita kan suka nggak suka, mau nggak mau, ya pemahaman kita jadi pemahaman setan Bapak Ibu. Tapi kalau kita berguru kepada guru yang bersambung kepada Rasulullah, maka udah jelas pemahamannya Rasulullah.
Zaman dulu Rasulullah tidak menulis buku, Bapak Ibu. Zaman dulu Rasulullah tidak menulis kitab gitu. Tapi Rasulullah menyampaikan aja kepada para sahabat, pada umat tentang kebenaran Islam, tentang risalah Islam gitu. Jadi penyebaran Islam itu ya lewat lisan, bukan dengan tulisan gitu. Jadi kalau selama ini bicara harus dalil, dulu zaman Rasulullah kagak ada dalil dalam artian mana, kitab apa gitu ya, kitab apa, nomor berapa, ya kan. Zaman Rasulullah kagak ada begitu ya, sambung menyambung aja, mulut lewat mulut aja dari Rasulullah ke sahabat, para tabiin dan seterusnya. Jadi prosesnya ya begitu gitu. Makanya keutamaannya kita belajar kepada ahlul bait ya, kepada zuriyah Nabi yang alim, yang sanad keilmuannya sampai sambung ke Rasulullah ya. Fadilahnya itu sangat besar, yaitu sama juga kita belajar atau ngaji pada para ustadzah atau para kiai, para asatidah ya, yang waro, yang zuhud. Jadi sama dengan 50. Jadi bandingannya kita belajar kepada zuriyah Nabi atau habaib syarif yang bersanad keilmuan sambung ke Rasulullah, maka sama juga kita ngaji kepada 50 kiai yang warok ya, yang zuhud gitu. Jadi makanya kita merapat ke habaib. Nah, Habib sendiri sebenarnya kalau bicara Habib ini juga tidak semua Habib itu alim gitu. Jadi patokannya adalah Habib yang alim, Habib yang alim, yang kealimannya itu bersanad nyambung ke Rasulullah. Gurunya lagi ya menjadi muridnya Rasulullah langsung, yaitu siapa ya, para sahabat, para ahlul bait, para cucu baginda Nabi Muhammad, Imam Hasan, Imam Husain gitu. Jadi ya begitu gitu. Nah, balik ke Sahabat Sukura Community adalah gerakan bisnis, gerakan sosial, gerakan mendukung dakwah baginda Nabi Muhammad SAW melalui jalur ahlul bait yang alim, yang bersanad gitu. Jadi bagaimana kalau Habib yang enggak berkeilmuan bersanad ke Rasulullah ya, karena di situ ada, dari sisi zahirnya adalah darahnya Nabi mengalir di beliau, ya kita tetap takzim, kita tetap memuliakan, kita tetap cinta, kita tetap menghormati gitu. Nah, kalau punya kapasitas ilmu ya berkewajiban juga untuk membimbing gitu pada keilmuan yang bersanad tadi gitu. Jadi jelas fatwanya yang kita ikutin adalah fatwa para habaib syaraif yang punya sanad keilmuan yang nyambung kepada Rasulullah itu. Jadi luas sekali Islam, luas sekali tugas hidup ini, luas sekali nilai-nilai hidup ini. Kita bicara dunia itu adalah fana, itu adalah kosong. Bagaimana biar bisa berisi adalah kita harus isi dengan nilai-nilai keakhiratan gitu, keakhiratan yang nyambung bersanad keilmuannya pada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi udah selesai, tinggal kita menjalankan, dapat ilmu langsung kita jalankan. Makanya kalau kita
ngaji atau kita taklim atau kita belajar kepada para habaib yang bersanad keilmuan Rasulullah, maka kita nggak ada di situ pertanyaan, diskusi, debat, itu nggak ada. Jadi kita duduk diam mendengarkan, ya udah apa semua pertanyaan yang ada di benak kita itu masya Allahnya itu terjawab semua. Jadi kita tahu oh itu maksudnya, oh itu maksudnya, udah selesai gitu. Jadi nggak ada pertanyaan, nggak ada perdebatan, nggak ada diskusi, nggak ada debat. Jadi memang udah pemahaman Rasulullah gitu yang terus turun temurun gitu, langsung lewat lisan. Tulisan itu hanyalah alat, kitab itu hanya alat untuk penguat ingatan gitu. Tapi pada dasarnya adalah yang paling kuat adalah ya kita belajar kepada guru yang terus turun temurun, yang gurunya lagi ya muridnya Nabi Muhammad langsung SAW gitu. Nah, ini apresiasi Bapak Ibu, Masya Allah, Sahabat Surga Community usia 3 tahun ini, alhamdulillah Bapak Ibu terus mendukung kita, dan kita doakan yang terbaik Bapak Ibu dunia akhiratnya, ya dapat pandangan Allah, dapat pandangan Rasulullah, dan dapat rezeki yang besar itu di dunia dan di akhirat, kebaikan gitu Bapak Ibu. Makanya sahabat surga fokus di bisnis, memang kita harus berbisnis gitu. Kemudian sosial untuk menyalurkan dari hasil bisnis kita gitu. Dan juga mendukung dakwah Rasulullah, yang memang ini yang paling utama. Kalau nggak ada dakwah Rasulullah ya akan hancur gitu, sesat, menyesatkan, dan berantakan tatanan kehidupan di dunia ini. Jadi bisnis sahabat surga, Masya Allah luar biasa, banyak kita bergerak di bidang percetakan, konveksi, reklame, ya semua kebutuhan Bapak Ibu, baik itu kebutuhan di kantor, di perusahaan, di instansi, di rumah ya, di rumah-rumah itu kita bisa hadir semuanya Bapak Ibu. Dari percetakan, cetak buku, cetak modul ya kan, bikin apa aja kebutuhan percetakan, apa aja kebutuhan konveksi ya, bikin seragam ya kan, bikin apa aja kebutuhan konveksi, reklame, merek dan sebagainya, branding dan sebagainya. Kemudian bicara lagi apa lagi, kebutuhan apa lagi yang Bapak Ibu butuhkan. Misalkan mau acara butuh tenda ya kan, butuh apa lagi, rias, atau butuh apa lagi, catering, atau butuh apa lagi, apa aja Bapak Ibu. Jadi bisa mengontak kami dan Muhammad dengan nomor layar teleponnya di 081 392 167 874. Nah, tinggal panggil, nanti spesifik kebutuhannya apa, udah kita komunikasi dengan cara apa. Kalau pengen dengan cara terbaik, misalkan dengan cara bisnisnya bagian Nabi Muhammad SAW, ya tinggal ini nanti seperti Nabi ya sistemnya. Pertama sama-sama ridho, yang kedua kita kasih harga dasarnya. Harga dasarnya ini. Nah, nanti Bapak Ibu yang menentukan profitnya atau keuntungannya untuk kita gitu. Jadi, dan nggak ada dusta di antara kita, ya kita transparan gitu, kita sampaikan mana yang baik mana yang buruk ya kita sampaikan. Nah, nanti pilihannya keputusannya ada di Bapak Ibu gitu. Kemudian sosial ini banyak hal yang perlu kita pikirkan, perlu kita kerjakan untuk kesejahteraan sosial itu banyak banget. Ya kita hanya butuh kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, saling bahu-bahu di antara kita seluas-luasnya. Makanya kalau bisa diviralkan kegiatan kita, diupdate status, kemudian di-share di media
sosialnya. Apa itu? Banyak banget sekarang nih yang lagi tren Instagram misalkan, atau di YouTube, atau di mana aja yang memang itu banyak manusia berkumpul di situ. Nah, itu bisa diaktifkan Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti manfaatnya juga apalagi kalau kita bisa bersatu padu, maka kita bisa memuliakan guru-guru kita, kita berikan hadiah yang terbaik, hadiah yang luar biasa, memberikan kepada guru kita, maka Masya Allah luar biasa gitu. Jadi itu adalah satu sistem, satu kesatuan yang perlu kita harmoniskan Bapak Ibu. Jadi seiring sejalan, beriringan, bareng-bareng, harmoni gitu, maka nanti tujuan-tujuan besar kita akan sangat ringan, sangat mudah untuk kita gapai bersama-sama gitu. Jadi sebenarnya yang kita perlukan adalah kesadaran bahwa sebenarnya kehidupan ini adalah sebuah sistem. Nah, sistem ini yang menciptakan siapa? Yaitu ya Allah. Jadi muaranya itu pada akhirnya Allah yang membangun sistem kehidupan ini gitu. Sistem di kehidupan dunia, sistem di kehidupan akhirat itu Allah. Nah, manifestasi perwujudannya siapa? Eksekutornya atau pelaksana tugas utamanya siapa? Ya baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW gitu Bapak Ibu. Dengan diturunkannya wahyu Al-Quran pada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian jelas tuh tugas-tugasnya apa aja yang harus dilakukan di muka bumi ini. Ada hak wajibannya, ada Al-Furqan pembeda itu kan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar masalah, ya itu tinggal dijalankan gitu. Dan diviralkan lah pada sekarang ya, dan disebarluaskan dan didakwahkan, disiarkan ke seluruh umat. Cita-cita baginda Nabi Muhammad SAW apa? Yaitu misi besarnya adalah menyelamatkan manusia, seluruh manusia dari api neraka dan masukkannya ke dalam surga. Jadi misi yang sangat luar biasa, terbesar, dan gak ada yang bisa ngalahin makhluk siapapun itu, manusia, misi yang seperti itu gitu. Jadi mari Bapak Ibu dengan kesadaran ini, mari ayo kita bareng-bareng gitu, kita bergerak, kita tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan terus fastabiqul khairat Bapak Ibu. Bersama kami sahabat surga community, kita hidupkan, kita bangun, kita besarkan bareng-bareng, dan mudah-mudahan dengan besarnya kita itu akan memberikan manfaat yang sebesarnya untuk diri kita, keluarga kita ya, masyarakat lingkungan kita, dan kita keluarga besar surga community, dan juga masyarakat umat Islam, umat seluruhnya, umat manusia. Jadi umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman ini gitu. Jadi nanti akan terciptalah kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan hati, kepuasan hati ya kan, kepuasan lahir batin kita akan zahir, kepuasan zahir, kepuasan batin kita gitu Bapak Ibu. Jadi kemakmuran otomatis akan kita raih bersama gitu. Tapi kalau kita egois, mikirin diri kita sendiri, nggak mau tahu, nggak mau mikirin umat Nabi Muhammad SAW, ya yang ada individualisme, individualistis yang akhirnya menjauhkan kita dari pertolongan Allah, menjauhkan kita dari ampunan Allah, menjauhkan kita dari ridha Allah, menjauhkan kita dari rahmat dari Allah gitu. Ya mari Bapak semangat semangat dengan apa yang sudah kita terima dari Allah SWT. Banyak banget nikmat yang kita sudah terima, mari kita syukuri dengan kita berkorban ya, dan kita mengeluarkan dari
sebagian rezeki kita yang memang sudah menjadi perintah dari Allah dan dicontohkan Rasulullah luar biasa gitu. Jadi doanya itu minta miskin, ya kan. Ya Allah, jadikan saya seorang miskin dan kumpulkan saya di yaumul kiamah nanti bersama golongan orang-orang miskin gitu. Jadi tapi berpikirnya mendunia gitu, tapi berpikirnya seluruh dunia, kemakmuran seluruh dunia, kan luar biasa gitu. Nah kita yaitu ada kisah Abdurrahman bin Auf yang gagal miskin, yang ketika dengar doa Nabi Muhammad SAW pengen untuk minta jadi miskin gitu ya, langsung sontak pengen miskin, jadi sampai mau menghabiskan hartanya gitu. Ya ada kejadian kurma, mungkin Ibu pernah dengar ya. Jadi ada kurma pada panennya pada gagal itu kan, busuk, terus sudah nggak laku, makanya dibeli itu dalam pabrik besar itu kan. Harapannya apa? Untuk menghabiskan hartanya biar habis. Saya pengen miskin ya Allah, pengen ngikutin itibak Nabi Muhammad, pengen doanya minta miskin itu kan. Ya udah dibeli sampai menghabiskan, alhamdulillah sudah habis harta saya ya Allah gitu, kata Abdurrahman bin Auf. Yang ternyata sudah habis itu ternyata memang kalau memang jatahnya bukan ujian miskin ya, ujian kaya. Ternyata ada negara zaman di Yaman itu waktu itu rajanya itu sedang ngalamin sakit yang yang obatnya itu adalah kurma busuk gitu. Jadi diboronglah banyak kali lipat, 10 kali lipat, pokoknya banyak kali lipat gitu kan dari harga yang sudah dikeluarkan itu. Nah ternyata udah menghabiskan harta malah makin kayaknya 10 kali lipat, berlipat-lipat lagi gitu, makin kaya lagi gitu. Jadi sebenarnya miskin kaya Bapak Ibu itu udah suratan takdir, sudah tertulis jelas di lauh mahfuz ya. Dan ditanya udah kering, kalau Bapak Ibu jatahnya kaya ya kaya, bisa miskin. Kalau Bapak Ibu jatahnya miskin ya nggak bisa kaya gitu. Tinggal kita apa tugasnya sebagai seorang yang kaya, seorang yang miskin gitu kan, sinergi gitu. Yang kaya butuh mengeluarkan uangnya, yang miskin butuh menerima. Memang ada hak dari harta itu untuk orang-orang miskin, yaitu Allah yang ngatur semua gitu. Jadi jangan keluar dari kodrat, itu udah kodrat yang Allah tentukan gitu. Jadi memang udah kebutuhan pokok mengeluarkan harta atau menerima harta itu sudah saling gitu Bapak, sama gitu. Ya intinya itu Bapak Ibu, banyak ngomong, banyak mikir, banyak bertindak. Manfaatnya untuk siapa? Manfaatnya ya untuk diri kita gitu. Jadi alhamdulillah ada ruang kita bicara banyak. Untuk apa? Untuk mencari kesadaran kita. Untuk apa? Bikin hidup kita tenang. Untuk apa? Untuk bikin hidup kita bahagia. Endingnya ya kita bisa jaya di dunia dan di akhirat Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan dengan obrolan kita ini bermanfaat Bapak Ibu, bisa menjadi obat buat kita semua untuk kita semangat lagi berbuat kebaikan, untuk semangat lagi kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan untuk semangat lagi kita sadar diri kita ini siapa dan tugas kita apa ya. Tugas kita menjadi ahli ma'ruf, ahli kebaikan di dunia, maka di akhirat nanti kita juga akan menjadi ahli kebaikan di akhirat gitu. Jadi kita biasa nolong di dunia, maka nanti di akhirat juga akan bisa menjadi penolong, bertugas menolong saudara-saudara kita yang perlu kita tolong, yang membutuhkan pertolongan kita. Dan
Itu rezeki yang sangat besar. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk sebanyak-banyaknya orang lain, sebanyaknya umat Nabi Muhammad SAW gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita remehkan bisnis Sahabat Surya Community dengan partisipasi keaktifan Bapak Ibu mendukung bisnis Sahabat Surya Community. Otomatis profit yang kita terima akan kita salurkan untuk kebutuhan sosial masyarakat, yatim piatu, fakir miskin duafa, kemudian untuk juga mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dari para jalur daripada para habaib, para syaraif, para juriyah Nabi yang bersanad keilmuan nyambung ke Rasulullah, dan kita juga bisa juga ikram atau kita bisa khidmah kepada para habaib syaraif yang tidak berkeilmuan bersanad nyambung ke Rasulullah, tidak punya keilmuan yang cukup karena memang latar belakangnya juga beda-beda sama seperti kita manusia biasa. Ya kita bisa memaksimalkan, membahagiakan para ahli bait, para cucu baginda Nabi Muhammad, keturunannya, maka sama juga kita membahagiakan Nabi Muhammad SAW gitu. Dan kalau sudah Nabi Muhammad bahagia sayang sama kita, ya enak hidup kita Bapak Ibu, enak sekali, Masya Allah, luar biasa, happy, damai, tenang, bahagia. Itu adalah tujuan hidup kita sebenarnya, untuk mencapai ketenangan hati, kedamaian hati, kebahagiaan hati, lahir batin, dunia akhirat, itu Bapak Ibu, keabadian gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita besok ngobrol lagi tiap hari untuk kebaikan kita semua, untuk kebahagiaan kita semua, untuk kemenangan kita semua. Bersama-sama Sahabat Surga Community kita besarkan Sahabat Surga Community bareng-bareng untuk menggapai kemenangan kita dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah, semoga kita terus mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa selamat bareng-bareng di dunia dan di akhirat, dan menang besar di dunia dan menang besar di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.